sekarang kita mau mendengarkan dari sumber yang dulunya mengambil jalur UTBK. Mas Angga, dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Angel. Ya, jadi di sini saya mau presentasikan tentang UTBK gitu ya. Dari remote-nya. Eh, oh ya, ya sebelumnya perkenalan lagi ya. Nama saya Angga dan saya kuliah di Universitas Airlangga dan jurusannya Antropologi Sosial angkatan 2019. Ini tahun masuk saya segini dan sebenarnya kalau saya itu milih Universitas Airlangga itu ya kayak apa ya? Dulu waktu milih ini tuh kayak kalau di Jawa Tengah ini tuh belum terlalu terkenal gitu mungkin ya, karena juga dari saya sendiri juga nggak terlalu mengenal gitu. Tapi kalau untuk di Jawa Timur, kemudian di daerah yang timur itu sudah ya bisa dibilang sudah apa ya punya nama gitu dan ya kalau kemarin sempat browsing juga untuk peringkatnya itu juga ya ada di peringkat atas gitu dan untuk antropologi sosial sendiri ini ya seperti tadi sudah dijelaskan Mbak Angel juga ya mempelajari tentang masyarakat kemudian budaya gitu dan kalau untuk antropologi sosial di Universitas Airlangga itu kebetulan di bawah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik seperti itu dan kalau biasanya itu antropologi di Indonesia itu berada di bawah Fakultas Ilmu Budaya ya. Tapi kalau untuk yang di UNER itu di FISIP seperti itu. Ya, mungkin selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang UTBK gitu ya. Nah, untuk UTBK ya panjangan dari singkatan dari ujian tulis berbasis komputer dan ini diselenggarakan oleh LTMPT. Jadi satu-satunya yang menyelenggarakan cuman LTMPT ya, teman-teman. Dulu sempat rame juga gitu kan. Saya pernah join ke grup WhatsApp, grup Telegram gitu ya tentang persiapan ini dan ada beberapa lembaga gitu ya yang kayak menawarkan gitu untuk tes UTBK atau yang lainnya gitu. Tapi ya kalau bisa ya ya enggak kalau bisa ya jangan percaya gitu ya teman karena hanya diselenggarakan oleh LTMPT saja gitu. Dan ini sebagai persyaratan SBMPTN. Oke. Ya, untuk tesnya sendiri ini terdiri dari TPS, tes potensi skolastik. Nah, ini yang biasanya yang penalaran, kemudian ada gambar-gambar seperti itu ya. Kemudian ada bahasa Inggris, lalu tes kompetensi akademik. Nah, ini tergantung ya pilih Saintek atau Soshum. Kalau yang Saintek itu ya yang ada matematika, biologi, fisika, kimia seperti itu. Lalu yang Soshum ada ekonomi, geografi, sejarah, lalu ada satu lagi itu sosiologi gitu ya. Dan kalau yang tahun 2022 ini kemarin sempat browsing juga di website resminya itu cuma ada satu kali kesempatan gitu. Ini beda ya sama tahunku gitu. Kalau tahunku itu bisa dua kali kesempatan gitu. Ya, oke selanjutnya. Nah ini untuk persyaratannya ya mungkin teman-teman juga udah ada yang browsing juga untuk persyaratannya. Jadi mungkin aku bahas singkat aja. Yang pertama ya tentu harus punya akun LTMPT ya. Nah, sebagai syarat untuk mendaftar, kemudian ya WNI, siswa-siswi SMA dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah gitu ya. Dan ini boleh SMA atau paket C gitu ya kalau di websitenya. Dan kebetulan dulu kan saya habis dari Amerika itu kan sempat penyetaraan 1 tahun di sini dan itu ambil paket C kebetulan. Jadi kalau di datanya di UNER itu saya hitungannya lulusan paket C gitu. Dan ini juga tetap bisa berlaku gitu ya bagi baik itu SMA maupun paket C seperti itu. Kesempatannya sama kayak gitu. Nah, kemudian tidak lulus jalur SNMPTN ya ini ya tentu saja gitu ya karena ya kalau kalian udah lulus SNMPTN ya jangan ambil SBM gitu ya karena ya ngapain gitu kan terus juga kasih kesempatan juga buat teman-teman yang lain yang belum lulus kayak gitu.
Kemudian ujian sesuai dengan jurusan yang dipilih. Ya ini tadi ya yang aku jelaskan soal saintek dan sosum gitu. Kalau kalian milih jurusan yang saintek berarti ambilnya saintek kayak gitu. Kemudian untuk kedokteran dan kedokteran gigi khusus untuk jurusan IPA. Nah ini memang ketentuan dari LPMPT-nya seperti itu. Kemudian ada kesehatan yang memadai, ya ini supaya tidak mengganggu kegiatan perkuliahan gitu ya. Lalu ada portofolio gitu ya. Nah ini udah dijelaskan juga sama Mbak Gigi tadi. Nah ini untuk prodi seni dan olahraga. Biasanya kalau untuk seni itu ya yang menggambar apa, atau untuk olahraga ya ini dulu sempat pernah bantu temen juga yang mau masuk ke jurusan olahraga gitu. Jadi portofolionya itu suruh misalkan lari gitu, terus di video gitu ya. Lari kemudian lari zigzag atau lompat-lompat kayak gitu. Jadi mengukur kesehatan seperti itu. Kemudian surat pernyataan tunanetra dan ya tentu saja membayar biaya UTBK gitu ya. Kalau nggak bayar nggak bisa proses gitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini aku akan jelaskan sedikit untuk tahapan UTBK di tahun 2019. Nah, ini tahunku ya. Jadi berdasarkan pengalamanku aja gitu. Jadi nanti aku akan jelaskan juga tentang tahapan UTBK di tahun 2022 gitu. Kayak sebagai perbandingan aja gitu ya. Jadi yang pertama untuk tahapannya pengisian data gitu ya, biodata pribadi gitu ya. Dan ya aku dengar ini kalau untuk proses pengisian biodata ini sudah mulai bisa dilakukan gitu ya. Cuman kalau log data ini belum, kayaknya masih tanggal 7 Februari ya. Log data jadi dikunci ya, datanya permanen dan tidak bisa diubah-ubah lagi seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk yang tahun 2019 itu setelah datanya dikunci, langsung memilih pusat UTBK seperti itu. Jadi bisa milih nanti dari yang paling dekat dari rumah gitu ya. Kalau dulu aku milihnya di Jogja gitu, di UGM gitu ya, dan langsung tes di sana gitu. Kemudian pembayaran, setelah itu mengunduh dan cetak kartu peserta, lalu langsung tes seperti itu. Nah ini tahapan yang UTBK ya. Nah kemudian selanjutnya ini yang SBMPTN. Jadi kalau yang tahun 2019 itu ada dua gitu ya, dua tahapan. Yang pertama UTBK, yang kedua SBMPTN. Nah kalau SBMPTN ini kayak mengisi data ke dalam website yang berbeda lagi gitu ya. Jadi mengisi data-data pribadi, kemudian mengunggah hasil UTBK. Jadi kalau sebelumnya di bagian UTBK ini kan udah dapat nilai gitu ya. Terus ketika nilainya sudah keluar, ada sertifikatnya, lalu dimasukkan ke website SBMPTN. Nah, setelah itu baru bisa memilih universitas dan juga prodi gitu. Nah, setelah itu pengumuman seperti itu diterima atau enggaknya. Nah, di sini untuk sisi positifnya ya, kalau yang tahunku tahun 2019 itu bisa dua kali tes gitu. Jadi kalau misalkan masih kurang puas dengan tes hasil tes yang pertama itu masih bisa ngambil lagi seperti itu. Juga bisa memperkirakan dan rasionalisasi nilai UTBK. Nah ini sempat rame dulu ya kalau setelah tes pertama gitu ya. Paling rame itu di grup-grup misal kayak kumpulan anak-anak yang ingin masuk ke universitas gitu ya. Biasanya itu kayak pada tanya-tanya kalian dapat berapa gitu, dan bahkan ada kayak lembaga ataupun orang-orang gitu yang mengumpulkan nilai-nilai gitu di data dan kayak dicari yang paling tinggi yang berapa, yang mana, yang paling rendah mana gitu kan. Jadi bisa diperkirakan seperti itu. Kemudian penghitungan peluang universitas dan prodi setelah mendapatkan nilai. Jadi ini nggak akan mengganggu fokus kalian dalam belajar gitu ya. Jadi kalian bisa memikirkan peluang masuk ke univ atau prodi itu setelah dapat nilai UTBK gitu. Jadi kalau misalkan saya misalkan dapat nilai di tengah-tengah nih, pas-pasan misalkan 400 atau 500 kayak gitu, kira-kira mau ambil yang mana kayak gitu, itu bisa diperkirakan juga. Nah, kemudian kalau yang sisi negatifnya itu ya makan banyak waktu dan biaya ya, karena UTBK itu kan dua kali ya, misalkan kita dua kali tes itu udah makan waktu juga, biaya juga gitu kan, dan juga harus daftar lagi di website SBMPTN kayak gitu, jadi cukup memakan banyak waktu.
Kemudian bisa juga minder terhadap nilai sendiri gitu ya. Ya ini aku pernah ngalami juga dulu ya, karena lihat teman-teman lain itu nilainya pada di atas semua gitu kan. Jadi minder gitu dan nggak yakin mau daftar ke sini, ke situ gitu kan. Nah kemudian yang ketiga maraknya lembaga rasionalisasi dan pemeringkatan kayak gitu. Jadi ya dulu yang pengalamanku itu ada banyak sekali gitu ya lembaga yang menawarkan rasionalisasi seperti ini dan itu apa ya hasilnya juga nggak terlalu akurat gitu ya karena nggak bisa mencakup keseluruhan peserta gitu kan karena satu Indonesia gitu kan gimana mau dikumpulkan semua datanya kayak gitu ya itu tadi untuk yang tahun 2019. Nah sekarang untuk tahun 2022 ini itu kayak semacam digabung gitu ya jadi UTBK strip SBMPTN gitu. Jadi tahapnya itu yang pertama sama ya mengisi biodata, kemudian log data. Nah, setelah datanya dikunci secara permanen, ini langsung bisa untuk memilih universitas dan juga prodi seperti itu. Kalau yang tadi itu kan tes dulu, baru nanti setelah hasilnya keluar, terus bisa milih gitu ya. Nah, kalau ini milihnya di depan gitu loh, memilih universitas dan juga prodi. Nah, setelah itu baru memilih pusat UTBK, kemudian pembayaran dan juga UTBK seperti itu. Nah, terus setelah kita melaksanakan UTBK, nanti pengumuman SBMPTN-nya bisa langsung dilihat seperti itu. Nah, untuk sisi positifnya ini tentu saja lebih hemat waktu dan biaya karena digabung ya jadi satu dan juga nggak ada waktu untuk minder gitu ya karena apa ya nggak bisa banding-bandingkan gitu ya dengan teman-teman gitu karena kita udah milih jurusan di awal dan kita tes gitu jadi apapun hasilnya gitu kan nanti diterima atau enggak gitu tinggal gitu aja. Nah kemudian negatifnya ya ini hanya satu kali tes gitu ya jadi nilainya bersifat final dan nggak bisa dicoba lagi untuk satu kali lagi seperti itu. Nah kemudian pemilihan peluang dan univ prodi sejak awal ini mungkin bisa mengganggu fokus gitu ya karena harus memikirkan untuk peluang masuk dan lain-lain gitu. Ya kemudian ya ini sih kalau yang dua hal yang penting yang mau aku sharingkan ini yang pertama kita perlu lihat kompetitor atau pesaing kita gitu ya. Jadi kalau peluang masuk ke univ itu sangat ditentukan oleh pesaing kita gitu. Misalkan kita punya skor UTBK itu 500 gitu ya. Tapi pesaing yang lain itu di bawah kita gitu, 300, kemudian berapa gitu ya. Tentu kita bisa masuk gitu. Tapi kalau misalkan kita udah skor tinggi, misalkan 700, tapi pesaing kita itu lebih banyak gitu, di 900 atau berapa gitu kan bisa jadi ya kita sulit untuk masuk seperti itu. Dan juga passing grade ini kalau menurutku itu nggak terlalu bisa dijadikan suatu patokan yang baku gitu ya, karena setiap tahun itu sangat berbeda gitu ya, bisa saja di tahun lalu misalkan berapa persen, nanti bisa aja kayak anjlok ke berapa persen atau naik sangat tinggi ke berapa persen kayak gitu. Jadi semuanya ini tuh masih kayak apa ya, nggak pasti gitu ya. Nah terus cara yang pasti gimana? Ya ya belajar gitu ya, belajar dan pastikan dapat nilai yang terbaik gitu. Kalau misalkan kalian sudah dapat nilai yang baik, misalkan di nilai yang tinggi, ya pasti kalian akan mantap gitu loh dalam milih jurusan atau prodi seperti itu. Nah kemudian yang kedua ini endurance atau kayak ya daya tahan gitu ya, karena kalau menurut pengalamanku ya, jadi aku mau sharing sedikit pengalaman mengerjakan UTBK. Dulu tuh sangat-sangat apa ya menguras banyak tenaga gitu ya, karena dilaksanakan itu lebih dari 3 jam gitu dan itu di depan komputer gitu ya. Jadi di bagian awal itu kalau nggak salah itu kan TPA gitu ya, yang skolastik tadi itu dan itu penalaran kan, jadinya kayak sangat-sangat menguras banyak tenaga dan juga nggak jadinya kurang fokus di yang tes yang mata pelajaran gitu kan. Jadinya kalau bisa gitu ya harus mulai dilatih dari sekarang kayak gitu. Nah ini jumlah soal juga menentukan juga karena banyak juga kan jumlah soal. Nah kemudian untuk solusinya ya kita coba latihan dari sekarang gitu ya, latihan drilling soal kayak gitu. Jadi sebisa mungkin coba mengerjakan mulai dari 1 jam, 2 jam, kemudian bisa disamakan waktunya gitu ya. Kalau kemarin aku lihat itu di
website LTMPT itu sekitar 195 menit gitu ya. Berarti sekitar 3 jam lebih. Tuh kan. Jadi harus bisa kayak mencoba bertahan selama 3 jam gitu. Karena tes yang asli itu ya 3 jam gitu kan. Kemudian ya tentukan prioritas juga gitu. Kalau aku sih mengerjakan soalnya itu dari yang mudah dulu gitu kan. Karena kalau yang sulit dulu nanti akan ada banyak soal yang nggak terjawab kayak gitu. Tapi kalau yang mudah kan bisa lebih terjawab dan sisanya itu soal-soal yang sulit seperti itu. Ya mungkin itu aja sih kalau yang bisa aku sharingkan. Jadi ya terakhir selamat mempersiapkan UTBK 2022. Nah, tapi rasanya kalau saya ngomong ini sudah terlambat gitu ya, karena saya tahu pasti teman-teman udah mulai mempersiapkan, jadinya ya selamat melanjutkan persiapan UTBK 2022. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Mas Angga. Wah, UTBK ini jalurnya pakai tes ya, Mas ya. Wah, jadi, dan karena berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, ini teman-teman harus gercep juga nih mencari tahu cara-cara yang sekarang dipakai dan apa aja ketentuan-ketentuannya. Dan wah, karena ini tesnya 3 jam ya, berarti teman-teman harus menjaga kesehatan gitu ya. Malam sebelum tesnya ya dipertimbangkan jam tidurnya. Jangan terlalu dibuat sepaneng gitu ya, karena besoknya akan sepaneng. Jadi malamnya jangan kurang sepaneng dulu ya. Wah, luar biasa. Nah, pertanyaan-pertanyaannya boleh disimpan dulu, dicatat dulu supaya tidak lupa.